Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI YIN Surakarta semester 5. Alhamdulillah wa syukrillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui online untuk pertemuan kuliah pengembangan pribadi konselor. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang agenda diskusi. Namun sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang 7 problem pengembangan pribadi konselor yang diawali dari problem 7 ini agar nanti terbentuk makalah yang kalian buat. Yang pertama adalah konseling bagi korban bencana alam. Yang kedua, konseling bagi korban penipuan. Yang ketiga, konseling bagi korban kekerasan dalam keluarga. Yang keempat, konseling bagi korban ketidaksuksesan pilek, pilkada, pilgub, dan pilpres. Yang kelima, konseling bagi siswa yang tidak lulus sekolah atau ujian. Yang keenam, konseling bagi suami, istri yang ditinggal kekasih, baik cerai ataupun mati. Yang ketujuh, konseling bagi siswa yang dibully di sekolah. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dari 7 problem yang di slide kedua itu merupakan tugas makalah. Jadi ini sifatnya makalah individu. Artinya dari 7 tema yang saya paparkan tadi, kalian mengambil satu. Lah, satu tema ini dikerjakan oleh 4 atau 5 mahasiswa. Tapi ingat ya, makalahnya ini sifatnya individu. Jadi misalnya konseling korban penipuan misalnya. Itu yang mengerjakan bisa jadi 4 atau 5 mahasiswa. Lah, teman-teman itu jangan terkooptasi atau terkurungi oleh tema saya. Kalian nanti bisa menggunakan bahasa lain ya. Monggo lah bebas. Tapi intinya adalah bagaimana konselor mengembangkan dirinya sebagai konselor ya. Pengembangan pribadi konselor itu dalam mengatasi masalah klien ya. Kebetulan dalam hal ini terkena penipuan misalnya. Kan kemarin kita pernah mendengar adanya penipuan investasi misalnya. Nah itu tentu klien bayangannya kayak gitu.
itu dia stres. Kenapa stres? Karena kehilangan uang 500 juta misalnya, atau bahkan miliar misalnya. Nah itu bagaimana kita sebagai calon konselor ini memberikan treatment, memberikan obat-obat untuk kasus seperti itu, kasus penipuan. Kemudian teman-teman juga harus mereferensi dari jurnal, minimal 5 jurnal. Kan hari ini mudah lah pakai Google Scholar itu. Nanti teman-teman akan menemukan belajar mencari data lewat internet, lewat Google Scholar programnya. Kemudian pakai keyword yang kira-kira mendekati problem yang akan Anda tulis. Kemudian diketik pada kertas A4 kuarto. Untuk kanan kiri marginnya itu ya, kiri atas 4 cm, kanan bawah 3 cm, dan spasinya ini 1,5, minimal 7 lembar. Saya berharap itu nanti makalah ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan itu urut itu. Jadi tidak, kan kalau rumusan masalah itu kan paling cuman 4 atau 5 baris ya, yaitu urut itu. Jangan satu lembar sendiri sehingga menjadi 7 lembar, tidak seperti itu. Tetapi urut dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan itu tanpa pindah ke lembar yang lain. Sehingga 7 lembar ini full apa namanya, kalau istilahnya full text gitu. Misalnya latar belakang masalah itu 2 lembar, disusul oleh rumusan masalah, pembahasan 4 lembar atau berapa, 4 tambah 2, 6 ya. Terus nanti kesimpulannya 1 lembar, itu kan menjadi 7 lembar. Caranya seperti itu. Dikumpulkan pada 2 minggu setelah penugasan. Artinya ini kan pertemuan kita minggu kedua ya. Nah nanti 2 minggu ke depan lagi, tolong itu tugasnya dikumpulkan melalui koordinator kelasnya masing-masing. Sehingga nanti ketika sudah dikumpulkan di ketua kelas atau pengelola kelas, nanti baru dikirimkan kepada saya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya berharap nanti ini COVID-19 ini segera sirna dari Indonesia, dari Solo, kemudian nanti kita bisa bertatap muka, kita tambal-tambal seandainya secara online ini belum memadai. Saya akan terbuka, dan teman-teman kalau ada tugas kemudian belum paham, tidak usah pekewoh ya, tidak usah malu, disampaikan saja di grup kelasnya. Nanti insya Allah kalau pas saya slow, saya akan menjawab, mengomentari pertanyaan-pertanyaan itu. Latar belakang masalah, saya perlu merefresh ya, barangkali karena ini semester 5 dan bisa jadi kemarin saat semester 4 sudah ketemu saya, tetap saya akan merefresh, menyegarkan kembali, barangkali ada yang lupa. Selain itu, utamanya bagi teman-teman yang kebetulan di semester yang lalu, semester 4, tidak mengambil mata kuliah saya. Jadi latar belakang masalah itu apa? Kita berbicara tentang masalah dulu. Masalah adalah antara idealitas dengan realitas tidak sambung. Ada gap istilahnya. Bagikan api jauh dari panggang. Contohnya misalnya, ada sarjana S1. Ini kan harusnya lebih mudah
dalam mencari pekerjaan ketimbang anak SMA atau madrasah aliyah. Kenapa? Karena secara keilmuan lebih. Itu secara psikis, anak-anak S1 atau mahasiswa sarjana S1 itu dia sudah mampu mengelola emosinya. Sehingga ketika misalnya menjadi front desk dari sebuah bank atau dari sebuah toko itu, dia lebih mampu mengendalikan emosinya. Maka dari itu S1 ini lebih mudah harusnya. Tetapi ternyata kok malah sulit. Anak SMA, anak madrasah aliyah mudah terserap oleh pasar. Ya, bisa jadi karena perusahaan itu mencari seseorang yang nanti kalau di training itu bisa. Misalnya mengoperasionalkan komputer. Anak SMA bisa, anak S1 juga bisa, cuman persoalannya kalau anak SMA mungkin secara emosi belum stabil lah dibandingkan anak S1. Tapi kan secara skill kan dia menguasai, bisa. Secara skill bisa dia. Makanya lebih memilih anak SMA atau madrasah aliyah karena nanti gajinya, honornya itu lebih murah. Itu salah satu rahasianya kenapa anak lulusan SMA atau madrasah aliyah lebih mudah ketimbang anak S1 yang nanti tentu dalam penggajian beda. Ya meskipun ada istilahnya UMR ya, upah minimum regional di Kabupaten Klaten, Solo, Wonogiri, misalnya seperti itu, UMR-nya berapa? Contoh kedua adalah sarjana BKI. Itu harusnya lebih cepat menyelesaikan masalah psikis ketimbang mahasiswa atau sarjana FEBI misalnya. Ya kenapa ya? Karena ini yang sifatnya psikis. Masa anak BKI stres itu kan berarti dalam pembelajaran di BKI dalam tanda petik dia tidak berhasil. Wong punya ilmunya kok tidak mampu menyelesaikan masalah yang sifatnya psikis. Nah, kalau sarjana FEBI itu terkait ekonomi karena dia misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dia tidak mampu mengembangkan uang 1 juta untuk menjadi kelipatannya entah 2 juta atau 3 juta ini persoalan. Tapi kalau bagi anak BKI ya tidak masalah karena dia bergelutnya dengan masalah psikis. Nah, ini yang disebut dengan latar belakang masalah. Makanya di situ biasanya di latar belakang masalah kalau memuat itu di dalamnya itu ada nggak yang unik, ada nggak yang baru, ada nggak yang penting untuk disampaikan. Makanya banyak membaca dari keyword-keyword yang tadi saya sampaikan di slide kedua tentang tema. Nah itu nanti teman-teman mencoba apa bedanya tulisan saya dengan tulisan si A. Itu namanya pembeda. Meskipun satu tema dikerjakan oleh 4 atau 5 mahasiswa, ini harusnya 4 atau 5 mahasiswa ini berbeda cara pandangnya. Ada yang lebih ke A sebagai variabel istilahnya pengganggunya atau sumbangannya. Misalnya gini, mengapa seseorang miskin? Ya kalau anak S1 kan seringnya jawabnya karena dia itu tidak punya modal misalnya. Orang tuanya miskin misalnya. Tapi bagi orang lain bisa jadi, kenapa miskin ya? Karena
dia nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu ya dengan ilmunya itu dia bisa menolong. Tapi bisa jadi juga yang ketiga, kenapa dia miskin ya? Karena memang kondisi ekonomi negara sedang kolaps. Jadi bisa bisa menjual produk tapi tidak ada yang membeli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah yang saya maksud dari latar belakang masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan apa istilahnya itu research question ya, pertanyaan penelitian atau pertanyaan Anda membuat tulisan. Ya, sederhananya bisa Anda gunakan 5W1H. 5W1H itu when, where, what, why, who. Nah, itu kan. Kalau 1H itu how. Misalnya gini. Bagaimana caleg ya mengatasi saat dia tahu bahwa dia kalah. Ini namanya bagaimana. Nah, kapan caleg itu mengkampanyekan dirinya? Itu namanya. Di mana? Where? Itu pertanyaan dengan model 5W plus 1H. Dan saya yakin teman-teman sudah sering mendengar model seperti itu. Pembahasan di sini yang saya maksud adalah teman-teman membahas tema dengan merujuk ke buku atau jurnal terbitan 10 tahun terakhir. Caranya ya teman-teman buka lewat Google Scholar, kemudian mengetik keyword kata kunci dari apa yang teman-teman mau kerjakan. Misalnya tema di atas ya, tema di slide 2 itu berbicara tentang bully. Cari tentang bully di sekolah misalnya. Dan nanti dari sana kira-kira ada ide apa? Misalnya gini, kalau merujuk dari rumusan masalah, bagaimana siswa yang dibully itu mengatasi dirinya. Misalnya bisa menggunakan istilahnya self-talk. Jadi menasihati di sini. Aku adalah orang yang baik. Misalnya dituduh sebagai pencuri padahal tidak mencuri. Dituduh sebagai anak yang atau dibully sebagai anak yang bodoh. Aku tidak bodoh, nyatanya aku bisa berhitung 1 sampai 100. Aku bisa mengkalikan ya. Menggalikan aku hafal perkalian misalnya. Itu bagian dengan self talk misalnya. Nah, teman-teman nanti dalam pembahasan seperti itu dengan merujuk buku, kalau enggak hanya pikiran kita sendiri merasa kita tahu, orang lain tidak tahu. Enggak, kita dibiasakan dengan mengembangkan ilmu. Kan ini judulnya itu pengembangan pribadi ya, konselor. Jadi seorang konselor itu bagaimana dia mengembangkan dirinya melalui bacaan-bacaan riset yang 3 tahun atau dalam hal ini ya 10 tahun terakhir. Nanti akan terjadi perkembangan. Kalau enggak ya stuck, berhenti di situ aja. Kesimpulan. Teman-teman harus ingat ya bahwa kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah.
Makanya nanti kalau membuat kesimpulan itu cukup 2 atau 3 paragraf lah. Karena ini merupakan jawaban dari rumusan masalah Anda apa. Misalnya, bagaimana siswa yang dibully ya, itu mengatasi pembuliannya ya. Bagaimana dia melakukan itu? Karena kalau teman-teman sudah paham ya, paham tentang rumusan masalah, terus kemudian dibahas jerentek-jerentek, bisa jadi malah lebih dari 7 lembar, itu kemudian menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Saya mendapat ilmu ketika mengikuti coaching jurnal itu berpikirnya dari belakang. Misalnya cara Anda ya, kalau pas ada masalah stres, masalah terus stres. Nah ini dari sekian mahasiswa yang ikut dalam kelas saya tentu caranya itu beda-beda. Ada yang makan, ada yang sepedaan, ada yang lari maraton misalnya, ada yang membaca Quran, sholawatan. Yaitu bagian dari cara diri kita coping ya, untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi atau istilahnya stres. Ada yang memilih ya udah nonton film, karena hari ini kan di YouTube itu kan banyak film. Bahkan ada yang cukup main ke pasar burung, pasar kelidian, itu bagian dari kesimpulan. Ya, ketika sedang mengalami stres, tentu ada yang tadi saya ceritakan dengan self talk ada, tapi ya tidak menutup kemungkinan dengan seperti yang saya ceritakan, entah itu makan atau main ke puncak, hiking ya, atau ke pantai bersama teman ajak 4 orang dengan 2 sepeda motor. Itu bagian dari jawaban ketika teman-teman membuat rumusan masalah di depan. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau di antara kalian ada yang tidak paham, bisa membuat pertanyaan atau tanya di grup kelas kalian masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.